Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Komala, PPG Prajabatan 2023 akan membahas tentang tugas 3.2 pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di topik 3 demonstrasi kontekstual, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 fase B. Capaian pembelajarannya yaitu mengkategorikan ide pokok dari bacaan pada pengatur grafis sederhana. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan kreativitas membuat poster, peserta didik mampu menulis kalimat persuasif dengan benar. Materi ajar, kalimat persuasif, jenis asesmen formatif, bentuk asesmen project. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Pada saat peserta didik melihat contoh poster yang diberikan guru dengan beberapa pilihan seperti contoh poster suka membaca, poster mengikuti latihan menari, poster menjaga kesehatan, poster menjaga kebersihan, dan poster seruan membangkitkan semangat, peserta didik saat ditanyakan gambar poster-poster di atas sangat antusias dan mulai berpikir akan membuat poster tema mana yang mereka sukai. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada saat peserta didik berdiskusi bersama teman kelompok untuk menentukan apa yang mau ditulis pada poster berupa kalimat persuasif dan apa saja gambar yang ada di lembar tersebut. Karena banyak anggota dari 5 teman dalam satu kelompok, pasti banyak pilihan yang berbeda-beda, apalagi dari sisi lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Mereka harus menentukan satu tema yang akan dibuat pada lembar kerja dengan pilihan suara terbanyak yang telah disepakati dalam satu kelompok. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Dalam satu kelompok pastilah mempunyai peran masing-masing dalam membuat proyek poster tersebut. Dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dapat menciptakan kolaborasi yang baik. Dalam asesmen ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri dalam menyatukan ide peserta didik sehingga dapat menciptakan sebuah karya di mana karya yang baik dapat dipajang di mading sekolah. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Pada saat peserta didik bertanya dan meminta saran kepada guru dalam menentukan tema dari poster yang berisikan kalimat persuasif tersebut. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan atau perbaiki untuk dapat memaksimalkan efektivitas asesmen ialah dengan menambahkan asesmen sumatif dengan melakukan penilaian keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran di akhir pembelajaran. Saya ingin menambahkan kegiatan kuis interaktif berbasis media ajar yang menarik seperti Spinwheel untuk mengetahui dari masing-masing kelompok telah memahami materi terkait bagian ini. Kuis interaktif ini akan dapat meningkatkan semangat belajar dan kerjasama kelompok dalam menjawab pertanyaan kuis tersebut. Setiap kelompok dapat bersaing untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman yang mereka tangkap dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok lain. Kuis interaktif ini diharapkan dapat menunjukkan tingkat pemahaman peserta didik dan mempengaruhi tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya kerja kelompoknya, dan juga dapat membentuk karakter peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.